Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, betapa panas dan teriknya suasana yang akan dialami oleh manusia saat di padang mahsyar. Begitu teriknya suasana di saat itu, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya, yaitu dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dengan meletakkan tangan ke mulut beliau. Hadis riwayat Muslim. Syekh Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi menjelaskan bahwa semua manusia akan berkumpul di padang mahsyar selama 40 tahun. Mereka pada saat itu tidak beralas kaki dan tanpa busana, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam tanpa alas kaki, telanjang dan tidak berkhitan. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan semuanya mereka akan saling melihat?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hai Aisyah, urusan pada hari itu lebih dahsyat ketimbang melihat aurat." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Begitu teriknya suasana saat itu menyebabkan tidak akan ada tumbuhan yang hidup, sehingga seluruh umat manusia menjadi kelaparan dan kehausan. Akan tetapi ada 5 golongan yang akan selamat dari lapar dan haus pada saat itu. Lantas, siapakah golongan yang tidak merasa lapar dan haus itu? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kitab Daqail Akbar, karya Syekh Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi menjelaskan bahwa ada 5 golongan yang kelak di padang mahsyar tidak akan merasakan kelaparan dan kehausan. Ketika semua orang di hari itu merasa kelaparan dan kehausan yang tak terhingga. Yang pertama adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul adalah utusan Allah yang bertugas untuk mengajarkan dan membimbing manusia ke jalan kebenaran. Dijelaskan bahwa jumlah para nabi dan rasul ada begitu banyak. Namun kita sebagai umat Islam harus bahwa ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Sedangkan nabi dan rasul yang terakhir adalah nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul ini tidak akan merasakan kelaparan dan kehausan saat di padang mahsyar. Hal itu karena sebab amal ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, golongan Ahlul Bait Rasulullah. Ahlul Bait merupakan keluarga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah Ahlul Bait Nabi Muhammad juga belum diketahui secara pasti. Namun, mereka adalah orang-orang yang kelak tidak akan merasakan kelaparan dan haus di padang mahsyar. Menurut sebagian besar ulama salaf, Ahlul Bait itu adalah istri-istri Nabi, Ali bin Abi Thalib, Fatimah binti Rasulullah, Hasan bin Ali, dan Husain bin Ali. Mengenai istri-istri Nabi yang menjadi Ahlul Bait dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Hai istri-istri Nabi,
kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu gemulai dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit nafsu dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 32-33. Lalu yang ketiga, orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu dari bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di bulan inilah pertama kalinya malaikat Jibril turun ke bumi untuk menyampaikan risalah kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu juga bulan Rajab menjadi mulia karena bulan itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Dari situlah mulai disunahkannya kepada umat Islam untuk berpuasa, khususnya pada hari ke-7 dan di hari ke-20 di bulan Rajab tersebut. Sehingga barang siapa yang gemar melakukannya, kelak di padang mahsyar tidak akan merasakan kelaparan dan haus. Yang keempat, orang-orang yang berpuasa di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban juga merupakan bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Al-Ghazali, dikatakan bulan Sya'ban karena bulan Sya'ban diyakini sebagai jalan menuju kebaikan. Karena lafaz Sya'ban dibentuk dari lafaz Syi'bun, yang berarti jalan di gunung atau jalan air bah dari atas gunung. Maksudnya adalah jalan menuju kebaikan dan keberkahan. Sehingga umat Islam dianjurkan untuk berpuasa di bulan Rajab agar memperoleh kebaikan dan keberkahan layaknya air bah dari atas gunung. Orang-orang yang gemar puasa di bulan Sya'ban akan mendapatkan keutamaan, tidak akan merasakan lapar dan haus saat di padang mahsyar. Kemudian yang kelima, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Di bulan ini banyak sekali keistimewaan yang dijanjikan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Di antara sekian banyak hikmah yang terkandung di dalam bulan Ramadan adalah dibukanya pintu surga selebar-lebarnya dan ditutupnya pintu neraka serapat-rapatnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Hikmah lain yang terkandung di bulan Ramadan adalah adanya malam Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar dari 10 malam terakhir. Namun jika ia ditimpa keletihan, maka janganlah ia kalahkan pada 7 malam yang tersisa. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, barang siapa yang istiqomah berpuasa di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan keutamaan, tidak merasakan lapar dan haus saat di padang mahsyar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan mengenai 5 golongan yang tidak akan merasakan lapar dan haus di padang mahsyar nantinya. Bagi umat Islam secara umum, selain para nabi dan ahlul bait, sangat dianjurkan untuk berpuasa di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan agar mendapatkan keutamaan, tidak akan merasakan lapar dan haus saat di padang mahsyar. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.